Oke, kita mencoba untuk mereview, melihat update ke harga saat ini. Perhatikan candle yang sedang running ini ada tekanan, tapi masih dalam tren ke atas, sehingga saya akan manfaatkan untuk segera meng-cover, kerugian yang saya sudah, alami itu ya. Perhatikan, kita tunggu hingga dia kembali menghijau. Kemudian kita akan masuk posisi buy dengan lot yang lebih besar. Ya meskipun sekarang posisinya masih merah, kita tunggu hingga merah itu selesai ya. Perhatikan tekanan demi tekanan, kita bisa lihat di sana merahnya. Sekarang minusnya sudah 100 berapa ini ya, 109, kita hitung 109 kita bagi dengan 110 lah misalnya, 110 kita bagi dengan 0,25 lot kita, sehingga 440. Maka di risk management yang penting kita memahami di mana batasan resiko kita, boleh dengan menggunakan angka, boleh menggunakan prosentase, boleh dengan menggunakan pip, boleh menggunakan level support resistennya. Oke, perhatikan ini kuat ke bawah ya. Kita tidak terburu-buru mengambil recovery ya dengan mengikut posisi sell, karena masih berada di area yang cukup berbahaya. Ini bisa kembali naik lagi meskipun kerugian kita sudah di atas 400. Ada kalanya kita betul-betul harus mengamati ya. Sekali lagi memang ketika berada di wilayah yang lagi datar ini ya masih cukup rawan dan kembali bisa naik dan turun. Batasan kita adalah di 1851 ini sebagai area level terdekatnya. Kita nanti akan lakukan recovery di sana. Kemudian ini perhatikan masih ada penolakan meskipun tadi sempat bergerak turun, ada penolakan. Dan tidak selalu yang kita lakukan untuk recovery ketika kita ambil posisi buy kemudian sell dengan lot 2 kalinya, atau kita close di angka 500 dan sebagainya. Kita coba melihat sejauh mana kemampuan dan kekuatan dia bergerak. Bahkan kita bisa manfaatkan peluang ini untuk koreksi kecil ya. Nanti kita manfaatkan untuk koreksi kecil di atas ya, kita manfaatkan buy ketika dia tebal di bawah dengan target nanti naik kecil saja ya. Oke, kita manfaatkan dengan buy lotnya 0,5. Dengan 2 lot ini tentu terakumulasi 0,75, sehingga harus betul-betul hati-hati dalam menyikapi, dalam menjaga ketahanan kita ketika sudah satu arah untuk kita entry-nya. Kemudian lotnya juga salah satu ada yang besar, maka segera kita lakukan pengamanan ketika betul-betul nanti marketnya bergerak kuat turun ya. Saya mengambil peluang dulu untuk close posisi ketika dia maksimum di atas, karena ini cukup berbahaya kalau dia nanti kembali turun, maka dia akan terus semakin kuat ke bawahnya. Sehingga di posisi atas saya akan mengambil posisi dulu, close di sana, kemudian sell kita lakukan di situ ya. Close posisi buy yang di atas, kemudian sell-nya kita taruh ketika ada koreksi di atas. Kita coba untuk uji, kita akan buktikan apakah saya bisa exit, bisa keluar dari zona merah ini, dari zona ruginya, meskipun pergerakan tidak terlalu signifikan di sana, karena kita ingin secepatnya exit dari zona itu dengan tanpa menghapus kerugian yang pertama, ya, meskipun ini membutuhkan latihan dan tidak juga kita sarankan pada semua orang, semua teman-teman trader apalagi yang pemula. Kita perhatikan kini masih bergerak di kisaran titik bukanya. Ya, kita akan
mencoba untuk nanti mengcover berikutnya, ya kita sudah rugi minus sekian dipotong dengan keuntungan yang kita dapatkan tadi 27, ya masih ada kerugian yang cukup banyak. Tetapi jangan lupa proses masih berjalan dan kita bisa lakukan nanti pengurangan kerugian dan bisa melakukan recovery berikutnya. Ketika pasar masih belum jelas, ketika pergerakan masih belum ada yang dominan, masih bergerak naik turun di kisaran itu, maka kita akan tunggu hingga benar-benar ada yang terlihat jelas di sana. Nah, kalau kita melihat dari pergerakannya, ini pergerakan ke atas masih cukup berat, sehingga selagi masih posisinya masih belum terlalu kuat turunnya, 90 sekian kita nanti bisa exit kan ya, bisa exit, bisa kita kurangi ya ketika benar-benar sudah mulai bergerak naik. Kemudian kita tambah lagi mana yang berpeluang dan berpotensi lebih dominan. Sampai saat ini masih bergerak di antara titik bukanya ya, sehingga masih belum ada kejelasan di sana. Masih belum ada petunjuk yang kuat apakah ini masih akan bergerak naik atau turun. Kalau melihat dari tekannya kuat ke atas, maka ini akan cenderung turun dulu. Saya akan pastikan sell untuk fokusnya buy-nya kita hapus di bawah 100. Oke, kita tutup dulu. Meskipun ternyata close-nya di 103 sehingga minus 76. Kita amati, kita lihat apakah nanti saya bisa keluar di zona minus semuanya dengan kondisi yang masih berjalan sekarang minus sekian, minus 27 ya. Dengan kerugian yang masih cukup panjang ya. Sehingga saya punya PR untuk minimal mengcover yang pertama ini, yang kedua nanti secara kumulatif ya, secara terakumulasi kita akan lihat mana yang nanti lebih banyak menutup ya, apakah kerugian atau bahkan profit kita. Saya lebih cenderung di area ini untuk ke bawah dulu karena tadi sempat mencoba kembali ke titik puncaknya meskipun tadi kita menggunakan buy stop dan ternyata tersentuh dan kemudian berbalik turun. Dari pergerakan menit-menit yang sekarang ini sudah bergerak 30 menit lebih, kemudian tekanan ke atas cukup kuat meskipun target kita tidak terlalu jauh ya, target kita tidak terlalu sampai di bawah, minimal kita bisa mengurangi tingkat kerugian dulu ya. Kerugian yang kita sudah alami adalah 76, minus 76. Oke, kita coba untuk memastikan minimal mengcover dulu ya. Ini sudah mengcover kerugiannya. Oke, sementara kita hapus dulu sehingga masih kita dapatkan ya keuntungan itu profit 8 ya, masih ada sisa profit 8. Kemudian kita manfaatkan lagi untuk mengambil peluang berikutnya ya. Ini tekanan ke bawah, kita selalu memanfaatkan peluang dimanapun, baik bergerak naik atau turun ya, bergerak naik atau turun, kita tetap bisa manfaatkan semuanya. Perhatikan ini ketebalannya, ketebalan cukup kuat ke bawah, kemudian kita akan lihat nanti peluang berikutnya. Saya tidak ajari untuk menggunakan lot-lot besar, tapi ini adalah style dan semuanya bisa menggunakan cara yang sesuai dengan style masing-masing. Semua resiko, semua batasan sudah kita tentukan dan tentu monitor kita sudah kita maksimalkan untuk fokus pada transaksi yang sudah akan kita lakukan. Sehingga jangan dilakukan atau jangan disamaratakan, mungkin di luar sana punya teknik lain, punya cara lain dan itu berbeda dengan yang kita lakukan, tentu silahkan disesuaikan. Dan saya juga
ketika memberikan petunjuk, sesuaikan dengan trigger masing-masing, sesuaikan dengan gaya masing-masing ya. Saya hanya suka memanfaatkan peluang yang lagi running, peluang yang lagi bergerak eee, agresif, dan itu kita manfaatkan dengan cepat dan exit dengan cepat, recover pun dengan cepat, tidak perlu menunggu sampai berjam-jam. Oke, kita masih belum mendapatkan pergerakan yang lebih ekstrim ya. Sehingga untuk mengambil peluang nanti akan cukup lama lagi, akan bergerak cukup lambat, kita akan dapatkan keuntungan yang tidak terlalu eee, cepat ya, keuntungan yang agak lambat. Oke, kita perhatikan pergerakan masih terhenti di area 18.51, berada di levelnya. Yang pertama dia bergerak naik terhenti, kemudian bergerak turun juga terhenti. Nah, ini gerakan ke bawah cukup kuat, saya akan mengambil posisi sell. Oke, kita ambil posisi sell di sini. Oke, agak tersendat, kita bisa refresh dulu. Oke, kita coba untuk merefresh lagi. Ini masih belum ada transaksi, kita coba refresh karena pergerakan. Nah, ini sudah masuk ya. Kita coba untuk memanfaatkan di sana dengan entry yang sudah masuk di sell 0,5 di 18.52.63. Kita masih menunggu hingga pergerakan ini eh, lebih terlihat ya. Sekali lagi kita manfaatkan peluang koreksi-koreksi kecilnya untuk manfaatkan peluang-peluang yang ada. Oke, bergerak ke atas, ternyata bergerak ke atas ada sekitar 50-an, sehingga bergerak 100 masih kita aman saja, kita lihat saja, tidak usah terlalu menambah karena tekanannya masih kuat ke bawah. Kita masih bertahan di sini ya, masih belum apa-apa. Sampai minimal ada eh, keuntungan yang bisa kita dapat. Kalaupun rugi ya harus kita segera lakukan penanganan dengan cepat. Ini target kita di bawah, di ujung sumbunya aja 100 sekian, sehingga profitnya minimal mendekati angka 50 ya. Masih minus 41 ya, masih minus 41. Kita tunggu bukan sampai besok ya, tapi kita memaksimalkan saat kita monitor, kita selalu memaksimalkan ya peluang-peluang yang ada, baik dalam posisi untung, baik dalam posisi rugi ya.
Style kita bisa kita sesuaikan dengan masing-masing ya. Bagi yang tidak suka dengan running, silahkan manfaatkan dengan trigger, dengan target dan batasan resikonya. Bagi mereka yang suka dengan target yang lebih besar, gunakan swing, gunakan long term trading. Semuanya punya potensi dan semuanya punya peluang yang sama tentunya ya. Tentu ada plus dan minusnya. Silakan mana yang dipilih, silakan mana dipakai yang betul-betul dianggap profitable, potensial dan cocok. Nah, yang kita lakukan ini hanya manfaatkan sekali lagi peluang running ya. Peluang running ini tentu bukan berarti kita mengabaikan support resisten, bukan mengabaikan triggernya, bukan mengabaikan risk management, enggak sama sekali. Kita tetap memperhatikan semuanya, hanya saja kita lakukan dengan cepat ya. Mungkin bagi yang suka yang scalping, ini adalah bagian dari scalping juga. Bagi yang mereka yang suka dengan sniper silakan ya, tentu punya ukuran, punya batasan sejauh mana dia nanti mengambil keuntungan dan resikonya. Oke, sudah mulai bergerak turun ya meskipun belum terlalu kuat ya. Sekali lagi target kita tidak terlalu banyak, cukup mendekati levelnya. Kemudian setelah itu kita exit ya, kita manfaatkan kembali dengan buy dengan cepat nantinya. Nah, bagaimana ketika nanti turun kuat ke bawah? Jangan berandai-andai, kita harus banyak berlatih, harus banyak mempraktekkan sehingga ketika kondisi market itu searah dengan analisa, kita sudah tenang. Seandainya marketnya berlawanan dengan analisa, kita juga sudah terbiasa. Bergerak di 24, 21 kembali ya, kita nanti masuk buy dengan cepat lagi. Tentu kita melihat perkembangan dari candlenya, kita bisa lihat kemampuan seller sejauh mana dan tekanannya seperti apa, kita amati dulu. 30, 31, kemudian target kita 50 saja dulu ya. Kita close di angka 50, kemudian kita masuk posisi buy. Oke, kita masuk posisi buy, kita siapkan kemudian exit untuk manfaatkan koreksi naiknya. Oke, maksimal di sana kita masuk, kita silang dengan $40. Oke, kita masuk dengan 40, kita masuk dengan posisi tadi dengan lot yang sama, kemudian kita exit meskipun belum tercapai angka $50 ya. Kita perhatikan ini. Apakah berikutnya nanti kita bisa melakukan recovery ini, apakah berikutnya nanti kita akan mendapatkan keuntungan dari pergerakan-pergerakan kecil ini, ya kita amati, kita lakukan pengamatan sampai benar-benar terlihat di situ ya. Kalau rugi bagaimana, kalau untung ya kita tinggal ambil saja. Pergerakan sejauh mana dia minusnya kita amati dan kita tentu harus siap dengan simulasi ya, siap dengan antisipasi ketika nanti betul-betul market itu tidak sesuai dengan yang kita entry-kan. Koreksi kecil dan ini barusan tadi profit kecil tapi cukup cepat sekali untuk kembali berubah ke bawah sehingga kita masih bersabar dulu. Kita masih bersabar menunggu market ini koreksi naik. Ini berada di wilayah yang tidak aman sebenarnya ya, tetapi kita manfaatkan kecil-kecil dulu sebelum exit tadi. Jika dalam kondisi yang nanti sulit, benar-benar sulit mendapatkan keuntungan dan berat, maka kerugian itu nanti bisa kita exit dengan cepat. Atau bahkan untung yang kecil pun kita bisa exit dengan cepat. Oke. Ini cukup berat untuk naik ya. Perhatikan kalau dia naik tapi dikembalikan lagi, naik dikembali lagi, maka untuk kembali naik masih cukup berat ternyata ya. Kita masih tunggu dulu ya hingga profit ini kita dapatkan.
Yang jelas selalu ada peluang meskipun ada kalanya harus harus kita amankan dengan lebih awal ya. Profit mungkin belum sesuai dengan target tidak masalah, yang terpenting masuk kantong besok jadi duit. Karena semuanya berdasarkan kemampuan, berdasarkan skill kita, kemampuan dana, kemampuan keahlian kita dan kebiasaan kita. Semuanya ketika kita sudah lakukan dengan baik dan kita sudah menemukan titik nyamannya, maka trading itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Karena inti dari trading tentu kita adalah dagang, dan dalam dagang itu paling pokok kita orientasinya adalah profit. Nah, ini sudah lumayan. Oke, kita tutup 38 sekian. Kemudian kita lihat historinya, kita sudah dapat untung 89. $89 hanya dalam waktu tidak sampai 30 menit. Kemudian kita lihat lagi pergerakannya cukup berat. Apakah ini kita bisa manfaatkan? Bisa, cuma agak lama ya. Pergerakan yang sudah kembali ke atas ini cukup berbahaya. Nanti bisa naik terus dan masih akan cukup lama nanti ya. Kita akan bersabar dulu melihat peluang-peluang berikutnya. Dari perjalanan ini saya tidak sekali lagi saya tidak mengajari harus seperti ini ya, karena semuanya berdasarkan style, berdasarkan tipe trading seperti apa yang kita ambil. Kita mau jadi scalper, mau jadi swing trader atau jadi day trader, itu adalah pilihan. Kita bisa menggunakan trading harian dengan syarat, dengan target dan dengan trigger yang sudah kita susun, atau kita bisa menggunakan yang swing untuk jangka lebih panjang sesuai dengan kemampuan dana kita sehingga mampu menahan laju floating minus ketika nanti berbalik. Dan semuanya harus sudah ada dalam rencana kita, harus sudah ada dalam plan kita, sehingga setiap langkah sudah kita antisipasi semuanya, sudah kita hitung dan kita pertimbangkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya tidak record berikutnya karena ini cukup lama. Pergerakan seperti ini akan lama sehingga kita nanti ketika entry akan kelamaan di dalam floating minusnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.